Woi guys, akhirnya kita punya monitor profesional nih dari si BenQ SW270C. Intronya kalaman aja ya. Ya udah deh. Oke, halo guys. Di video kali ini akhirnya impian kita, terutama gua sih, terwujud nih untuk memiliki sebuah monitor profesional di studio ini. Ya kita sih saat ini belum bisa beli langsung, cuman kali ini kita dibantu nih oleh brandnya. Jadi ini dia adalah monitor BenQ PhotoView SW270C. Dan apa sih menariknya dari monitor profesional satu ini, dan perlu nggak sih kalian juga buat nge-spending monitor semahal ini? Nanti akan kita bahas, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di channel Sam Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. So langsung aja, jadi ini adalah monitornya si SW270C dari BenQ tentunya ya. By the way, kayaknya kurang PC powerfulnya nih buat maksimalin si monitornya. Tapi nggak apa-apa, asalkan kalian subscribe dan setia nontonin kita terus, gue yakin kita bisa nih ngebangun sebuah PC yang khusus buat para konten kreator nih, biar maksimum produktivitasnya, oke? Oke, by the way gue udah lama nih gak kenalin ke kalian tentang channel ini. So, di channel ini kita biasa ngebahas hal-hal tentang produktivitas. Dari gue yang biasa bahas tentang teknologi, dan si Erwin yang sering bahas tentang perkameraan. So, buat kalian memang tertarik buat belajar tentang keduanya sekaligus, mending mulai aja nih kita bahas monitornya. So, jadi ini adalah monitornya, yang mana adalah lini terbarunya dari BenQ yang ingin lanjutin kompetisinya di pasar kaum-kaum para produktivitas. Ya terlebih sih untuk para fotografer. Dan gue tahu juga buat kalian masih baru mungkin di ranah produktivitas akan kaget nih dengan harga si monitornya ini, karena gue rasa kalian perlu merogoh kocek yang tinggi untuk sebuah monitor yang bentuknya kayak begini doang. Mungkin beberapa dari kalian yang setia nontonin SM Media juga udah pernah tahu nih kalau misalkan gua ataupun si Erwin pernah bahas monitor profesional juga. Dan mungkin masih ada beberapa dari kalian juga yang masih nanya nih tentang kelebihannya monitor profesional itu apa, dan ada nggak sih bedanya dengan monitor profesional lainnya. Ya nanti bakalan kita bahas satu persatu, cuma kali ini kayaknya gua mau coba deh ngejelasin si monitornya ini pakai ala-ala sinematik. Kayak itu bakalan seru nih, oke? So ini adalah SW270C, motor profesional terbarunya dari si BenQ. Monitor 27 inci ini sudah diracik dengan akurasi warna 100% sRGB, 99% Adobe RGB, dan 97% DCI P3. Memungkinkan kalian bebas dalam berkreasi digital tanpa perlu khawatir lagi dengan warna yang akan melenceng. Ditambah juga dengan ketajaman warna 10-bit dan gamma correction 16-bit float, gradasi warna yang ditampilkan akan jauh sempurna dengan reproduksi gray color yang lebih baik lagi. Monitor ini datang dengan panel IPS yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Calman dan juga Pantone Validated, ditambah pula sebuah individual calibration report yang diselipkan di boxnya sebagai penanda motor ini telah dikalibrasi untuk setiap monitornya. So apalagi yang kalian tunggu untuk para kaum produktif. Buat para fotografer atau editor pun juga sudah disediakan shading hood yang berguna untuk menghalau cahaya yang akan mengganggu layarnya saat kalian berkreasi. Dan soal body quality-nya pun nggak perlu kalian pikirkan lagi. SW270C ini datang dengan build quality yang terbaik. Dengan sistem desain ergonomisnya memungkinkan kalian bisa mengatur posisi nyaman untuk mata kita bekerja terus-menerus dengan monitor ini. So, ini dia SW270C dari BenQ. Oke, gimana nih dengan fitur yang barusan gua highlight nih? Harusnya sih ya udah bisa terpenuhi semua nih untuk di segi produktivitasnya. Cuma sayang banget nih, tadi ada beberapa fitur dari tadi gua mau masukin ke sinematiknya. Cuman kayak agak kebingungan nih gimana caranya. So mungkin kayaknya gua bakal jelasin untuk fitur lainnya ini di talking head biasa aja kali. Soal desain, gue rasa ini sudah sangat profesional, sangat stealthy minimalis yang memang hanya ini menunjukkan adalah sebuah monitor premium. Ditambah juga dengan bezel monitor yang sudah cukup tipis pula. Di sisi bawah kanannya terdapat tombol USD yang menurut gue diposisikan yang pas, tidak ala-ala sembunyi di bawah monitornya, sehingga kita bisa lebih mudah mengatur monitornya. Namun kalau kalian juga masih ngerasa keribetan, BenQ juga sudah menyediakan hotkey pub atau additional controller untuk monitornya. Fungsinya sama dengan remote-remote yang kalian pernah lihat di monitor BenQ lainnya. Cuma kali ini si BenQ itu menyediakan sebuah tombolnya ini dengan tambahan sebuah dial yang bisa kita atur
untuk quick settingnya, seperti atur intensitas brightness monitornya bisa pakai dialnya ini, jadi lebih mudah. Untuk USD sendiri, kalian masih diberikan banyak keleluasaan dalam custom si monitornya. Dari adjustment color untuk mengubah profil warna sesuai kebutuhan kalian, PIP dan PBP yang memungkinkan kalian bisa menggunakan dua input display sekaligus, dan yang tadi juga bisa mengcustom si hotkey puck-nya. By the way, BenQ juga mengklaim di monitornya ini sudah menggunakan teknologi uniformity, yang mana untuk persoalan pancaran warna di setiap pixelnya itu tetap konsisten untuk di monitor itu sendiri, atau bahkan ketika menggunakan dua monitor atau lebih sekaligus. Beralih ke sisi belakang monitornya, di bagian stand monitornya ini kalian akan menemukan kabel manajemen untuk merapikan kabel pastinya, dan di monitor ini pun juga sudah disediakan face mount 100x100 untuk kalian pasang di mounting third party-nya. Untuk port di monitor ini cukup banyak dan komplit. Ada power, 2 buah HDMI 2.0, 1 DisplayPort, 1 USB-C Thunderbolt yang support file transfer, power delivery 60 watt dan juga input display. Selanjutnya ada audio jack untuk headphone, mini USB untuk si hotkey puck, dan USB-B 3.1 untuk menghubungkan port-port yang ada di sisi kiri monitornya, yang mana ada 1 buah SD card slot dan 2 buah USB 3.1 downstream. So ini udah komplit banget nih, apalagi untuk para pengguna PC ataupun laptop yang biasanya itu nggak punya slot SD card nih, jadi tinggal colok, copy lewat monitornya aja, jadi lebih mudah lah. Nah, untuk urusan si monitornya ini, selain memiliki akurasi warna yang sangat tinggi, resolusi optimal 27 inci ini sudah di 2K ataupun QHD, dan kalian juga bisa dengan mudah mengganti resolusinya ini ke 4K tanpa ada upscale yang maksa. Cuma ya kenapa nih mereka nggak langsung hajar aja ke 4K-nya? Ya karena untuk monitor 27 inci ini gua rasa agak kurang rekomen nih, apalagi di resolusi 4K di scalingnya 100%. Nantinya tuh bakalan kecil semua nih, kayak buat di workspace kalian tuh icon-iconnya kecil-kecil semua, terus di thumbnailnya bakalan kecil semua tuh foto-fotonya. Jadi kayak udah jadi pertimbangan BenQ juga nih mengapa dia itu membuat monitor berukuran 2K tapi bisa 4K. By the way, selain keperluan profesional, di SW270C ini juga disediakan fitur HDR untuk entertainmentnya. Ya walaupun brightnessnya cuma di 300 nits aja, seenggaknya warna HDR-nya masih kerasa lah perubahannya ketika kita nonton sebuah video. Atau enggak, kalau misalkan kalian mau ngulik-ngulik file HDR, kayaknya bisa nih pakai monitor ini. So, mending langsung aja nih kita bahas kegunaan si monitor ini ke workflow ST Media. Apa aja sih perbedaannya yang kerasa setelah upgrade menggunakan monitor ini? Let's go! Pastinya ya nggak perlu panjang lebar juga cuy, banyak banget nih bedanya dari monitor yang sering kita gunakan. Tapi yang paling kerasa di sini pastinya itu untuk warnanya lagi, kita udah nggak perlu khawatirin lagi karena kita menggunakan warna sRGB nih. Dan di monitor ini sRGB-nya itu udah mencapai 100%, so nggak perlu khawatir lagi nih. Palingan perlu invest kalibratornya aja nih untuk dikalibrasi secara berkala. By the way, si BenQ-nya ini juga sudah ada software kalibrasinya sendiri, jadi otomatis menyesuaikan spek monitornya ini saat dikalibrasi menggunakan Palette Master Element Calibration. Selanjutnya itu dari resolusinya, menggunakan resolusi 2K pastinya itu nggak cuma nge-scale semuanya jadi 2 kali lipat lebih besar kayak lu upgrade dari 20 inci ke 27 inci, tapi semuanya itu luas dari workspace-nya akan bertambah. Contoh, gue bisa mendapatkan viewport untuk video RAW gue jadi lebih banyak. Detail-detail tab efek pun jadi lebih besar sehingga minim scroll buat ngecek-ngeceknya. Dan pastinya untuk preview video 4K kita akan jadi lebih mendekati ke aslinya. Otomatis detail-detail pun akan jauh lebih keluar lagi. Kenapa nggak langsung hajar ke 4K aja nih? Yang kayak tadi gue bilang aja cuy, ukurannya ini kayak agak nanggung gitu untuk 4K. Jadinya ya 2K kayaknya udah cukup lah untuk saat ini. Secara overall udah pasti upgrade yang pas lah buat workflow editing video kita jauh lebih efisien lagi. Ya walaupun standar monitornya ini khusus untuk para fotografer, tapi kalau kita cek lagi dari spesifikasinya itu kurang lebih sama gitu ya untuk kita juga. Ya bukan berarti masalah juga nih kalau misalkan kita gunain monitor ini sebagai monitor editing. Buat kalian pun mungkin bakalan jadi penting banget nih, apalagi yang nantinya itu punya planning yang bakal menjadi seorang fotografer, editor, ataupun desainer profesional. Tentunya memiliki monitor seperti ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Pastinya ya harus step by step dulu lah, jangan asal langsung beli yang mahal. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian memang awalnya sudah sultan. Cuma gua rasa adanya suatu proses dari perkembangan lu itu kayaknya bakal menyenangkan nih dari proses kalian menuju seorang profesional. Dan sebagai pelaku profesional di bidang digital, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memiliki sebuah monitor pastinya itu harus diperhatikan dari akurasi warnanya dahulu. Bagaimana si monitornya ini mereproduksi warnanya? Apakah sudah sesuai dengan standar industri atau belum nih? Dan tentunya itu akan berdampak
berdampak apabila hasil kalian itu akan dipublikasikan online maupun media cetak. Aspek lainnya pun berpengaruh nih, kayak ukuran layar dan resolusi pun berpengaruh untuk mengetahui seberapa luas lahan kerja kalian dalam produktivitasnya. Contohnya aja nih, kalian seorang editor video 8K gitu, pastinya kalian memerlukan sebuah monitor yang mendekati resolusi itu. Minimal kayak 4K gitu monitornya, kayaknya penting. Selanjutnya, desain ini sudah profesional atau belum nih? Nah, profesional di sini pun juga bukan cuma asal bentuknya oke aja ya. Minimal kayak udah ada sistem ergonomisnya, sehingga setiap kalian bekerja, kalian tuh nggak akan mudah lelah matanya ataupun leher kalian. Plus kalau kalian seorang fotografer dan ingin memilih monitor ini, pastinya kalian akan mendapatkan sebuah shading HUD ini yang bisa membantu kalian saat proses pemotretan dan ingin langsung preview di studio. Dan langsung aja ke pertanyaan intinya, apakah worth it buat kalian beli motor ini? Ya pastinya kalau kalian sudah menemukan kebutuhan kalian dan ngerasa monitor ini bakal kalian butuhin, gue pastinya akan merekomendasikan monitor ini. Lagi pula kalau kalian ngerasa monitor ini sudah cukup mahal, masih ada lagi kok monitor profesional yang banyak dipakai di industri jauh lebih mahal lagi cuy harganya. Coba aja nih kalau kalian mau lihat monitornya, cek si fotografer Ibu Marta Suherman di YouTube-nya itu, dia itu sering banget nih flexing sama monitornya. Maaf bu. Oke, mungkin itu aja review gue dari monitor profesionalnya si BenQ SW270C. Terima kasih kalian sudah nonton video ini dan terima kasih juga sudah mendengarkan opini gue saat ini juga. Silahkan komentar di bawah kalau kalian memiliki pendapat tentang motor ini, dan mungkin juga kalau misalnya ada kritik dan saran mengenai video ini, silahkan komentar aja di bawah. Mungkin gue bakal baca. Harusnya sih gue baca, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan klik tombol lonceng yang berada di notif squad SM Media. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian yang kalau misalkan teman kalian itu ada seorang desainer, fotografer, ataupun editor yang membutuhkan monitor profesional, ya, kasih aja video ini, oke? Udah gitu aja, di sini ada gue Ali dan kameramennya ada Sinanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue mau ngedit lagi nih, asik. Motor bagus cuy.